Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Baik, kali ini insyaallah kita akan membahas kaidah fikih yang ketiga keempat, yaitu ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Apa darar? Darar itu adalah sesuatu yang menyulitkan atau sesuatu yang membahayakan. Dalam kaidah usul fikih, yang namanya menyulitkan atau yang membahayakan itu yuzalu, harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Karena yang berbahaya itu tidak boleh tidak simpan atau dibiarkan saja. Baik, dalam pembahasan ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dalilnya. Dalil daripada kaidah ini. Dalilnya adalah diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dalam surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi ini baik. Ya, wala tufsidu. Jangan bikin kerusakan. Jangan membahayakan orang lain. Jangan berbuat yang berbahaya untuk orang lain. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yuhibbul mufsidin." Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirar. Ya, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan juga tidak boleh menjadi penyebab orang lain berbahaya. Ya, kita tidak boleh membahayakan orang lain dan juga kita tidak boleh menjadi penyebab orang lain berbahaya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah dalam bab fikih. Ini masuk dalam bab apa saja? Para ulama menjelaskan bahwasanya kaidah ini ad-darar yuzal itu banyak sekali masuk dalam kaidah dalam pembahasan masalah fikih. Di antaranya adalah ar-raddu bil aib, mengembalikan barang yang kita beli karena adanya cacat, atau mengembalikan barang-barang yang jual beli dalam keadaan khiyar, boleh kita memilih antara baru pembeli atau membatalkan jual belinya karena barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ya. Kemudian juga ada takzir, sanksi atau hukuman. Orang kalau membuat berbahaya, menyakiti orang lain, dia harus mendapatkan takzir atau hukuman. Masuk juga dalam bab iflasil mushtari, bab bangkrutnya orang yang membeli, si pembeli bangkrut. Nah, ini maka daripada hal ini membahayakan atau mendapatkan bahaya kepada penjual, maka ini dibahas. Kemudian wal hijr bi anwa'ihi, mencegah orang lain melakukan sesuatu dengan segala macamnya. Kemudian juga masuk dalam asyuf'ah, masuk dalam asyuf'ah. Dan masuk juga dalam fasfun nikah bil uyub wal i'tisar, batalnya nikah karena adanya aib atau karena adanya kesulitan atau kemiskinan. Dan masuk dalam bab-bab yang lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu tentang turunan daripada kaidah ini. Ya. Turunan kaidah ini apa di antaranya? Yang pertama adalah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat dalam keadaan darurat, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, atau dalam keadaan terpaksa, tubihul mahdhurat, maka yang dilarang jadi boleh.
Dalam keadaan terpaksa, sesuatu yang terlarang jadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurah. Kemudian turunan kaidah yang kedua yaitu ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Kalau tadi adalah dalam keadaan darurat, maka yang dilarang boleh. Sekarang kaidah yang kedua ma ubiha lid-darurah. Kalau sesuatu dibolehkan karena darurat, maka dibatasi dengan sesuai dengan kadarnya. Nggak boleh nggak boleh sembarangan juga. Ada batasan-batasannya. Misalkan kalau dalam keadaan darurat boleh makan daging babi, cukup untuk mengganjal perutnya. Jangan daging babi ini yang satu didendeng, yang satu disemur, yang satu disate, yang satu dibakar dan sebagainya. Ini tidak boleh karena ma'ubiha lid-darurat yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, maka ukurannya disesuaikan dengan kadarnya. Kemudian turunan kaidah yang ketiga daripada ad-daruri adalah majaza li'udhrin batala bizawahi. Sesuatu yang boleh karena adanya udzur, maka kebolehan ini batal ketika udzur tersebut hilang. Ya, kebolehan itu batal jadi ketika udzur itu hilang. Misalkan seorang menjadi saksi karena dia sakit, maka dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi saksi. Itu boleh. Tapi ketika yang sakit itu sudah sembuh, maka penggantinya nggak boleh lagi. Ini tidak boleh lagi. Kemudian yang keempat, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Ya, sesuatu yang membahayakan tidak boleh diganti dengan membahayakan yang lainnya. Kenapa? Kalau sesuatu yang membahayakan bisa diganti dengan yang membahayakan yang lainnya, maka kaidah ini nggak benar. Tidak benar kaidah ini. Ya. Apa fungsinya? Kalau ada satu kemudaratan diganti dengan kemudaratan yang lainnya, kecuali kalau kemudaratannya kesulitannya itu lebih kecil daripada sebelumnya. Kemudian kaidah yang kelima, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak sesuatu yang merusak, yang membahayakan itu lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan atau kebaikan. Ya, ini kaidah yang kelima. Kemudian turun kaidah yang keenam, idza ta'arudal maslahatu wal mafsadatu ru'iya arjahuhuma. Ya, apabila berlawanan ya antara kerusakan dengan kemafsadatan dengan kemaslahatan, apabila berlawanan ya bertentangan antara yang kebaikan dengan keburukan, ru'iya arjahuhuma, maka dijaga yang paling menjaga pada kemaslahatan. Ya, gitu. Kemudian kaidah yang ke-7 adalah al-hajatu qad tanzilu manzilat ad-darurah amatan kanat aw khasatan. Al-hajatu qad tanzilu manzilat ad-darurah amatan kanat aw khasatan. Hajat itu terkadang menepati darurat. Ya, baik secara umum atau secara khusus. Ada tertib hajat manusia, ya. Yang pertama adalah darurat, yang kedua al-hajah, yang ketiga al-manfa'ah, yang keempat az-zina, yang kelima adalah al-fitrah. Apa ini? Ad-darurahnya adalah sesuatu yang harus didapat. Andaikan tidak didapat, maka orang tersebut akan binasa atau hampir binasa. Ini namanya darurat. Yang kedua al-hajah, kebutuhan. Yang namanya butuh ini di bawah darurat. Seperti orang yang sedang lapar misalkan ya. Kalau dia nggak makan, maka dia akan tersiksa, tapi nggak sampai mati. Tidak sampai mati. Nah, ini lebih ringan daripada darurat ya. Kemudian al-manfaah yang ketiga, kemanfaatan. Seperti orang dia mau makan apa ya? Mau makan nasi dengan sayur ayam
atau nasi dengan sayur ikan. Nah, itu namanya manfaat. Kemudian yang urutan yang keempat adalah azina, perhiasan. Seperti orang yang pakai bajunya ini apakah ada gambarnya atau polos saja. Itu namanya azina. Kemudian yang kelima adalah al-fudul, sesuatu yang berlebihan daripada batasannya sehingga bisa boleh jadi mencapai kepada yang haram. Dan ini tidak boleh. Baik, ikhwati subhanallah, inilah dia pembahasan kita untuk kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.